Alhamdulillahilladzi waffaqana wa man syaa'a min ibadihi liadaa'i afdhalit ta'at wa iktisabi akmalis sa'adat. Ashhadu an la ilaha illallahul muttasifu bis sifatil kamalat wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sahibil hawdi wa syafa'at wa ala alihi wa ashabihi masabihid dalalat. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini alaihim ma damatil ardu was samawat. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fa innahu wasiyatullahi lil awwalin wal akhirin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan tasyakur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa terus menerus tiada hentinya selalu memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Pagi, sore, siang, malam, setiap hembusan nafas kita adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kedipan mata kita adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap detak jantung kita adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliaulah Allah turunkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, dan hanya kepada beliau kelak di hari kiamat nanti kita mengharapkan syafaatnya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di dalam setiap perjalanan pasti membutuhkan bekal. Perjalanan kita yang terpanjang tak berujung, perjalanan kita yang terjauh tak berkesudahan adalah perjalanan kita menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi. Untuk itu marilah kita persiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya dengan kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sampai batas maksimal kemampuan kita. Dan kita berusaha sekuat tenaga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengklasifikasikan manusia dalam 3 golongan. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman atau kaum mukminin. Yang kedua adalah orang-orang yang kafirin, orang-orang yang kafir. Yang ketiga adalah orang-orang munafik. Ketika dalam surah Al-Baqarah Allah menjelaskan tentang orang-orang beriman dalam 4 ayat. Kemudian Allah menjelaskan tentang orang kafir 2 ayat. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang orang munafik adalah 12 ayat. Dan di ayat-ayat lain masih banyak menjelaskan tentang orang sifat munafik itu sendiri. Bahkan Allah juga membuat ada surat dalam Al-Quran, surat Al-Munafiqun. Yang surah Al-Munafiqun itu disunnahkan dibaca ketika sholat Jumat. Ada apa di balik itu? Tentu ada sebuah isyarat yang Allah sampaikan kepada kita, bahwasanya kalau orang mukmin itu jelas, kalau orang kafir jelas dia katakan, tetapi munafik itu adalah tidak jelas. Oleh karena itu perlu diwaspadai. Maka
Allah jelaskan lebih banyak lagi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwasanya seorang mukmin itu hendaknya mempunyai perhatian terhadap suatu perkara sesuai dengan perhatian Al-Quran kepada suatu perkara itu. Dan ketika Al-Quran memberikan porsi yang banyak kepada munafik, maka seorang mukmin hendaknya dia punya porsi perhatian kepada si orang munafik itu sendiri. Dan tentu sifat kemunafikan itu untuk kita. Kata Imam Ibnu Katsir, apa itu munafik? Kata beliau adalah idharul khair wa israrus syarr. Yang namanya munafik itu kata Imam Ibnu Katsir adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan, kejahatan. Kalau orang jahat dan memang dia tampakkan kejahatannya, itu bukan nifak, bukan munafik. Nifak perbuatannya, munafik adalah orang yang melakukannya. Nifak itu adalah dia tampakkan seorang Islam tapi dalamnya kafir, tapi nggak ditampakkan. Nifak itu di luarnya kelihatannya orang baik, kelihatannya suka menolong orang, tetapi di dalamnya punya rencana-rencana yang busuk, yang jahat dan sebagainya. Itu bagian adalah an-nifak. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Sofwatu Tafasir dijelaskan bahwasanya munafik itu dibagi menjadi dua. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Munafik i'tiqadi itu munafik secara akidah, keyakinan. Orang yang memang akidahnya kufur, tidak beriman, tidak mukmin, tapi dia mengatakan beriman. Sedangkan kekafirannya disembunyikan di dalam hatinya. Ya, orang seperti ini kata Syekh Ali As-Sobuni termasuk ya kafir, ini termasuk yang orang kafir dan akan di neraka selama-lamanya. Tetapi ada yang namanya munafik amali. Munafik amali ini kata Syekh Ali As-Sobuni adalah dia orang yang beriman tetapi dia melakukan perkara-perkara, sifat-sifat, perbuatan-perbuatan yang dikatakan oleh Allah atau Rasulullah itu adalah sifat atau perbuatan orang munafik. Dan bisa jadi ya di antara kita dan juga khotib sendiri juga kadang-kadang termasuk melakukan itu. Oleh karena itu kita hendaknya sering waspada dan waspada. Dan agar kita bisa menjauhinya, maka kita harus kenal, harus tahu apa yang termasuk dalam kategori munafik amali itu sendiri. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Misalnya di dalam sebuah hadis yang kita sudah hafal berkali-kali, mungkin ratusan kali mendengar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya ayatul munafiqi thalathun, tanda-tanda orang munafik ada 3, gitu kan. Jadi antaranya adalah dia itu idza hadatsa kadziba. Jika dia berbicara sering berdusta. Dusta itu sifat orang munafik. Kita orang beriman, ada orang beriman suka dusta. Maka dia terjatuh ke dalam perbuatan namanya munafik amali. Dia orang beriman tetapi melakukan perbuatan orang munafik. Amalnya sudah amal munafik. Hendaknya kita berusaha menjauhinya. Wa idza wa'ada akhlafa, setiap manusia pasti mengalami sebuah janji. Maka oleh karena itu jika berjanji harus ditepati. Kalau sering berjanji dan sering tidak menepati, maka itu termasuk perbuatan munafik amali yang harusnya kita jauhi. Dan agar kita selamat dari mengingkari janji itu, maka Allah telah memberikan jalan kepada kita. Jalannya apa? Setiap kita berjanji, besok saya melakukan suatu hal, maka katakan insya Allah. Kita sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa bima syaa Allah. Ketika Rasulullah dulu berjanji dimintain orang-orang kafir Quraisy tentang kisah
Ashabul Kahfi, tentang kisah Dzulqarnain. Rasulullah katakan besok, berjanji besok, karena beliau yakin bahwasanya besok pasti akan dikasih tahu oleh Allah. Ternyata Allah belum kasih tahu. Besok belum bisa, belum ada ayat turun. Besoknya lagi belum lagi. Maka Rasulullah ditegur, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda illa bima Allah. Janganlah kamu mengatakan besok saya melakukan ini, kecuali dengan mengatakan bima Allah, dengan kata insya Allah. Jangankan kita, Nabi Sulaiman dalam hadis Sahih Bukhari pun pernah berkata dia ingin punya tentara 1.000 tentara yang sama. Tetapi ternyata tidak terjadi, karena ketika diingatkan oleh penasihat Nabi Sulaiman suruh mengatakan insya Allah, beliau tidak mengatakan insya Allah dalam hadis Sahih Bukhari. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian dikatakan dalam hadis tersebut yang ketiga yang kita sudah tahu, yaitu ketika diberikan amanah maka khana, berkhianat. Kita sudah dipercaya oleh masyarakat, oleh orang banyak dalam suatu perkara, tetapi kemudian kita justru berkhianat. Itu perbuatan munafik, dan jika kita orang beriman melakukan itu, maka kita jatuh ke dalam perbuatan munafik amali, dan harusnya kita berusaha menjauhinya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dan juga di antara bagian dari munafik amali adalah Rasulullah bersabda, man taraka thalatha jumu'atin min ghairi adrin wa fi riwayatin mutawaliyatin kutiba minal munafiqin. Dalam riwayat At-Tabarani dikatakan, barang siapa yang dia meninggalkan sholat Jumat, meninggalkan 3 kali sholat Jumat dengan tanpa udzur syar'i, udzur yang dibolehkan oleh syariat Islam. Dalam riwayat yang katakan berturut-turut, 3 kali berturut-turut, dalam riwayat yang lain, maka kutiba minal munafikin, kata Rasulullah. Maka orang tersebut ditulis, dicatat termasuk orang yang munafik. Maksudnya jika ada seseorang yang tanpa ada udzur yang dibolehkan oleh syariat Islam, sakit misalnya menghalangi dia untuk datang ke masjid, kemudian dia tinggalkan sholat Jumat selama 3 Jumat berturut-turut, maka dia jatuh ke dalam perbuatan yaitu munafik amali. Dan hal itu jangan sampai kita kemudian termasuk orang melaksanakan itu, karena tentu harus kita jauhi perbuatan-perbuatan munafik amali ini. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, juga di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Di antara tanda orang munafik itu, jika mereka mendirikan sholat, melaksanakan sholat, qamu kusala, melakukan sholatnya itu dengan malas-malasan, ogah-ogahan. Kalau orang benar-benar sengaja tidak meninggalkan, sengaja meninggalkan sholat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kita dan mereka orang kafir adalah sholat, maka barang siapa yang dia sengaja meninggalkan sholat tentu tanpa udzur, maka dia itu sungguh kafir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan ada 40 ulama dari kalangan sahabat dan juga tabi'in yang mereka mengatakan orang-orang yang memang bersyahadat tapi tidak sholat, maka dia itu dihukumi kafir. Tetapi Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya orang yang tidak sholat tapi dia masih yakin bahwa sholat itu wajib, dia masih beriman, yakin bahwa sholat itu wajib, dia nggak sholat karena dia itu malas, maka dihukumi dia itu tetap beriman tetapi dosa besar. Nah ini kemudian, ini orang munafik itu dia sholat,
tetapi sholatnya malas-malasan. Malas-malasan itu bagaimana? Berat melakukan sholat. Sudah datang panggilan sholat, masih ditunda, tar. Giliran sudah mau habis waktunya, baru dia laksanakan sholat misalnya. Padahal kalau dia laksanakan dari awal tadi, waktu yang dikerjakan dibutuhkan sama juga. Ada sebuah kitab yang menjelaskan bahwasanya setan itu menggoda manusia. Jika datang waktu sholat, maka setan akan berikan kesibukan kepada orang-orang yang beriman itu. Dan jika digoda dengan kesibukan, dia bisa melawan, akhirnya dia sholat, maka ketika sholat setan itu akan menggoda dia dengan ingin buru-buru dan tidak khusyuk, tidak menikmati ibadahnya dan sebagainya. Kalau sudah sholat digodanya bagaimana? Bagaimana membatalkan pahala sholatnya? Bisa jadi dengan dia ria atau yang lain sebagainya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka hendaknya sebagai orang yang beriman, kita berusaha bagaimana kita menjadi orang yang sholat itu yang giat sholatnya. Giat sholatnya gimana? Ya kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang Bukhari, dikatakan ketika ada 7 golongan yudhilluhumullah la dhilla illa dhilluh. Tidak ada tempat perteduhan kecuali perteduhan Allah di padang mahsyar nanti, dikasih tempat istimewa VIP dari Allah. Dapat perteduhan, di antaranya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya selalu berhubungan dengan masjid. Ketika dia pulang dari masjid, sudah dia berencana untuk kembali ke masjid untuk sholat jamaah lagi dan sholat jamaah kembali. Maka dalam sebuah hadis yang lain dikatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, asqalus sholati 'alal munafikin sholatul isya. Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya, wa sholatus subhi, dan sholat subuh. Maka Al-Imam Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, beliau mengatakan bahwasanya al-farqu bainana wa bainal munafikin, perbedaan antara kita orang beriman dan orang munafik, annahum la yastati'una sholata subha fi jamaah. Sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu tidak mampu untuk sholat subuh berjamaah. Ya tentu yang dimaksud berjamaah di masjid ataupun di mushola. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian di ayat tersebut Allah katakan yura'unan nas, sifat orang munafik itu diantaranya adalah suka ria. Beramal rajin tapi rianya rajin. Ria itu ingin dilihat orang amalnya. Perintah Allah kita supaya itu ibadah kita karena Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlishina lahuddin. Kata Kiai Maimun Zubair, katakan di zaman akhir seperti ini mencari keikhlasan itu amat sangatlah sulit begitu. Dan ya memang apalagi kita sekarang di yang namanya era globalisasi informasi yang semuanya diekspos. Kalau kebaikan tidak diekspos, sementara kemaksiatan diekspos terus, maka dunia ini ramai disiarkan oleh kemaksiatan. Orang yang maksiat itu maka akan bisa membawa dia berpikir dan ingin melakukan terbawa yang buruk. Maka mengekspos sebuah kebaikan itu tidak salah. Itu bukan ria mengekspos. Masjid yang dilakukan ustadz mengadakan zikir ceramah diekspos, itu tidak ria. Jika ketika dia mengekspos, memposting apa yang dia lakukan itu, dia kemudian jaga dulu, pelihara dulu, dia tata dulu niatnya. Niatnya adalah ingin lebih syiar misalnya di dunia maya, syiar semua orang bisa lihat kebaikan dan bisa mengikutinya. Diniatkannya. Ria itu di hati, bukan di masjid melaporkan atau mengekspos seseorang, mengekspos itu bukan ria ketika hatinya tidak ria, tapi dia lakukan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir yang akan saya sampaikan, dalam Al-Quran juga Allah katakan wala yadhkurunallaha illa qalila. Ini yang sangat berat bagi kita, yaitu mereka tidaklah
berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Dan saya sendiri meyakini diri saya ini orang yang masih sedikit berzikir, ingat Allah Subhanahu wa taala, sedikit menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Zikir baik qalban wa lisanan, sangatlah sedikit dari 24 jam yang Allah berikan dalam sehari semalam itu, hanya sedikit yang ingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang terpenting adalah kita selalu berusaha dan berusaha menjauhi, berusaha menghindari perbuatan itu sekuat tenaga kita, dan sampai di mana itulah yang terpenting bagi kita, karena la yukallifullaha nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan tanggung jawab kita sampai pada sesuai batas maksimal kemampuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi bagian dari hamba-hambanya yang senantiasa ingin memperbaiki dirinya, menintrospeksi dan muhasabah atas perbuatannya, dan dia terhindar dari perbuatan-perbuatan munafik amali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in fa innahu yahtadil muhtadin. Allahumma shalli Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khassa ba'du ibadihi bin ta'ati wa ba'dhum bil isyan wa an'ama 'alaina bi ni'matil islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah daimul ihsan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin habibir rahman wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wal irfan wa man tabi'ahum ila akhiriz zaman, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah bi an tamthathilu ma amarakum bih wa an tajtanibu ma nahakum anhu mastata'tum. Ittaqullaha qad fazal muttaqun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasul ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub abaina wa ummahatina warhamhuma kama rabbayana shighara. Walil jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahyina su'ada wa amitsna syuhada wahsyurna fi zumratil mustafa wahsyurna fi zumratil mustafa. Allahumma ansurna wansur islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wad dhalimin al baghin wa ahlikil israiliyyin wa ahlikil israiliyyin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur juyushal muslimin wansur juyushal المسلمين والمجاهدين في فلسطين والمجاهدين في غزة والمجاهدين في غزة. اللهم ارفع راية الإسلام فوق مسجد الأقصى. اللهم ارفع راية الإسلام فوق مسجد الأقصى. اللهم حرر الأرض المباركة. اللهم حرر الأرض المباركة. اللهم حرر الأرض المباركة. اللهم ارفع راية الإسلام
وحكم دولة القرآن وجعلنا من جنود القرآن وجعلنا من جنود القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله اتقوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا يذكركم واشكروه على نعم يزيدكم ولا ذكر أكبر. أقيموا الصلاة.